Halo ladies and gentlemen, welcome back to our channel Pirate Engine Podcast, channel di mana kita akan membahas manga, manual, movie, anime, apapun itu. yang rekomend untuk kalian baca dan juga untuk kalian tonton. Di sini gue Iksan aka Jin dan partner gue Banta. Sama. Oh my god. Ya benar, memang kalau udah ngomong Bankai Berarti tahu dong dari kita sama ya kan. kita tahu lah. Di sini kita berdua akan menemani kalian 10 menit 20 menit ke depan. Bisa lebih lah, udahlah, gak usah ngomongin lah. Ujungnya editornya malas udahlah, gak usah dah. Gak usah bullshit sebelum dah. Adanya dah. Langsung saja lah. Editornya gak mau nge-cut. Oke, gimana libur subuh kalian yang setelah libur panjang kemarin awal tahun baru? Ya, setelah melihat video top dan best awards recommend dan best kemarin, sekarang kita mulai pembahasan satu anime saja. Satu anime, satu manga atau apapun. dengan Hari ini judul Bleach untuk di episode 22. Sebenarnya kasihan sih ini, karena harusnya kita bahas top 3 shonen itu di tahun kemarin gitu. Iya, cuma ternyata satu dan lain hal baru bisa setelah Januari ini. Oke, kalau gue ngomongin Bleach, gue nggak tahu harus mulai dari mana ya, karena dulu sih termasuk top 3 shonen loh tiap minggu nih. Oh iya. Benar-benar pas zaman kita kuliah tuh kayak wah, dia Naruto, One Piece, Bleach rebut-rebutan tuh peringkatnya. Gue demen Bleach itu pertama kali gue baca komiknya seperti biasa dulu gue. Iya, gue juga di SMA. SMA apa kuliah gue? SMA. Pokoknya gue baca komiknya di rental biasa, rental sewa buku komik. Dulu belum terbitan MNC ya, masih tahu siapa tuh yang nerbitin ada. Nah, terus gue baca, wih lumayan ini. Terus ada Rangiku juga. Terus Orihime kan. Orihime-nya biasa aja nggak terlalu open gitu. Yang banyak itu kalau nggak salah sih siapa sih itu? Nomor 4, gue masih ingat itu jilid nomor 3 apa jilid nomor 4, Nail, Alankar nomor 4. Iya, gue tahu jilid komiknya nomor berapa, gue lupa. Wah, itu mah 20-an lebih nomor 3 apa nomor 4 gitu. Jadi pas dia berubah jadi gede, wah anjir, gue bilang ini boleh juga manganya. Jadi tahun baru dengan tingkat kemasumannya makin baru ya. Gue kan baca pertama kali gitu, baca Bleach dulu kan. Kalau lu punya Bankai mungkin bentuk Bankainya gue udah bisa bayangin. Iya, pasti Bankai. Sexdoll Messina. Nail itu waktu itu gue bilang, ini the best sih gue bilang. Terus gue baca-baca ke depannya, oke lumayan banyak banget karakternya. Salah satunya siapa tuh yang kucing ninja itu? Yorichi. Gue udah lupa banyak karakter. Gue malah lebih tertarik sama Konohana sebenarnya sih. Oh, yang nomor 4 itu. Siapa? Mantan Kenpachi itu ya? Iya. Dia kan kalem. Tapi Ibuan itu dia memang katanya dia dulu julukannya Kenpachi gitu. Tapi kenapa tidak ada sequel tentang khusus dirinya pas megang gelar Kenpachi? Ya. Itu yang disayangkan di Bleach. Itu yang sayang untuk karakter Unohana apa Unohana ya? Kenapa? Ada yang bilang sebenarnya Tite Kubo ini agak malas gitu bikin cerita gitu. Ya paham lah gua, tapi kan itu kan salah satu dia sendiri yang ngomong. Dia sendiri yang ngomong kalau dia adalah mantan Kenpachi. Cukup mungkin yang cukup itu aja. Nah, makanya seperti yang gue bilang di video sebelumnya, Bleach masuk tahun kemarin tuh untuk penembusan dosa pengarangnya, bikin animenya sebagus mungkin. Dan gue bilang animenya bagus sih. Gue nggak mau mungkin ya Bleach banyak salah faktor animenya bagus tuh. Kalau dari dulu awal openingnya dari yang Asterix, yang orange ya kan, terus endingnya. Ini apa nih? Openingnya ini dulu apa? Kita bahas yang dulu. Bleach yang dulu. Musiknya. Kalau kita ngomongin musik oke lah, itu bagus semua, itu nggak ada masalah. Tracknya kan, terus apalagi si beliau si Aizen ya kan. Ini bukan endorse ya, gue emang haus nih. Wah haus. Biarin Pak, biar siapa tahu nanti dikirimin. Pucuk banyak ya. Pucuk ya kan. Diabetes. Enggak diabetes, saya pucuk kali. Mantap. Oke, lanjut. Apa tadi? Aizen, terus? Ya kan, terus punya soundnya sendiri gitu loh. Terus yang bikin itu kan pas visualisasi Bankai suaranya gitu. Oke. Bankai langsung. Nah, gue bilang ini ya, kalau gue bilang ya, gue membahas alur cerita. Nah, ini Bleach salah satu kekurangannya yang harus diperhatikan juga.
dia terlalu lama membahas Aizen. Ya. Jadi kita sudah berpikir udah selesai nih Di kayaknya. Aizen, setelah Aizen udah kelar Udah gitu. kelar nggak ada ya. gitu. Setelah Karena Arrancar perangnya terlalu banyak gitu loh, dari Soul Shinigami Society dulu ke kan, terus ke di plot Arrancar. twist tuh plot twist terbesar anime loh dulu. Iya, jadi ya kayak pertama kali Dia mati Ichigo kan. pertama kali Ichigo jadi Shinigami aja kita ada beberapa cerita ya kan. Terus sudah dapet ada lagi Hollow, Arrancar. Itu lama itu sampai Arrancar lama, terus Grimjaw battle segala di kota, macam. battle di kotanya Battle kan. di kotanya juga. Sudah kan. Udah selesai kan? Aizen. Oke lah nih cerita baru lagi nih. Aizen banyak. Bahkan sampai sekarang pun masih ada bukan Aizen. Nah, iya, bukan masalah itu. Udah panjang nih kan. Berarti ini cerita tentang Shinigami aja dong. Logika gue berpikir seperti itu dong. Oke lah, kalau ini tamat selesai bagus. Gue bilang gitu dong. Tiba-tiba Ichigo hilang kekuatan. Galau. Aku lemah. Aku tak punya tenaga. Hampir dia ngecat rambut jadi hitam. Terus dia ketemu sama Om Gigolo. Gue lupa siapa namanya. Lu masih ingat gak sih? Om Gigolo pokoknya dia pakai kalung. Ada. Apa gitu ya. Gue pokoknya ketemu Om Gigolo. Mama Ginjo atau siapa gue lupa. Terus dia ngasih badge gitu. Wolverine. Wolverine. Terus dia pakai gitu, terus kayak Power Ranger gitu. Dilempar belum bisa berubah kan. Dilempar. Udah gitu logonya logo Nazi. Juga Mas Kubur. Terus tiba-tiba dia jadi berubah kayak Power Ranger gitu. Gue bilang ini apa? Gue bilang dikhianatin nih kan. Ini mau cerita apa? Gua Kemarin Shinigami. Tapi kayak dapat emosinya gitu. Ini Shinigami. Oke lah, lu ngomongin setan, kenapa jadi Power Rangeran? Gue bilang. Gue langsung di situ gue langsung drop. Nah, lanjut tiba-tiba. Tapi kan udah terlanjur ya kan. Lu udah terlanjur nyebur namanya kan. Bukan enggak, itu plot twist-nya oke lah fine. Kalau itu tidak ada. Enggak, kalau itu tidak ada. Enggak mengurangi. Langsung ke Quincy. Bisa. Masih bagus. Ya, karena ujung-ujung kekuatannya bisa balik dengan memberikan reaksi semua kapten gitu. Iya. Nah, sekarang nggak perlu lah dia jadi coba gue tanya ke lu semua ya pencinta Bleach atau penggemar Bleach, dan lu juga yang salah satunya bilang Bleach the best. Bleach the best yang di anime sekarang nih. Oke, sekarang ya. Kalau Fullbring gue setuju sama lo itu. Apa peran Om Gigolo itu? Itu cuma di buat Bleach dengan rambut gondrong. Pakai kalung, pakai salib tapi pedang, ada bulu-bulunya. Mau berapa? Semalam 500.000. Emang kayak gitu, apa perannya gitu? Apa peran dia di Bleach itu gitu? Dan apa fungsinya dia si Ichigo menguasai Fullbring? Kalau ujung-ujungnya lu pakai kekuatan kaptennya lagi. Itu gue itu yang bikin gue langsung jelek. Gue langsung sejak saat itu gue stop baca Bleach. Gue nggak mau baca. Setuju banget soalnya Fullbring gitu ya kan. Karena di yang pas manga Fullbring itu gue bacanya gue skip sampai bagian Quincy, dan di Quincy pun di manga nih ya. Gue jujur, gue tuh orang yang bilang Bleach harusnya tamat pas Aizen kalah. Udah itu udah cukup. Nah dia tambahin Fullbring, ditambahin karakter MILF untuk yang baru, yang ibu-ibu siapa gitu tuh, kakak adalah, gue lupa namanya, tempat kerja sambil Ichigo setelah kekuatan hilang. Oh iya. Mungkin buat menambah minat baca penonton seperti lo ya kan. Akhirnya ke bagian Quincy, ya. Di sini pun pas masih manganya, zaman kita kuliah berarti kan. Kalau kita ngomongin Quincy ya. Iya, pas zaman kita kuliah kan, kita sering bahas kan tuh pas kuliah. Kita ngomongin ibu Ichigo ya, kita bilang waktunya dunia Shinigami ya kan. Karena sama siapa aja, karena nggak mungkin Ichigo bisa di Hollow, bisa gitu kan. Ternyata dia kakeknya ternyata si Iwas gitu kan. Emang kakeknya itu? Katanya, karena bentuk perwujudan si Tensa Jangetsu-nya aja kan. Bukan. Ya. Itu ini gak. Lu gimana sih? Lu yang maca anime segala macam, nonton anime segala macam. Si Ichigo ini kelahiran dari bapaknya Shinigami. Ibunya Quincy. Digigit sama Hollow. Oh iya, gue lupa. Nah, tapi kan berarti kakeknya sih, karena dulu kekuatan nggak ada hubungan. Gue udah baca Bleach 2 kali loh. Ya. Nah, gue baca itu tidak ada istilah
ibunya Quincy punya darah langsung sama si Tapi kakek-kakek sumber itu. kekuatannya. Sumber kekuatan Quincy memang benar si Nah, kakek-kakek dan itu. si kakek-kakek itu selalu bilang semua Quincy adalah anak gue. Secara nggak langsung berarti kan dia adalah kakeknya Ichigo juga. Secara nggak langsung, bukan keturunan langsung. Enggak, gitu loh. Ya, kalau lo ngomong gitu masuk akal. Ya itu. Ya kalau dibilang gitu, makanya di dalam dirinya si Ichigo itu ada Ya, bentuk roh yang mirip sama itu. kakek tua yang Kakek tua. bewokan itu Iya. kan. Iya. Gengetsunya. Siapa? Gengetsu. Nah, Zangetsu. Terus gue bingungnya nih. Cerita Quincy nih yang lo bilang Adim the best. Siapa nama karakter yang goblok galau itu pakai kacamata, gue lupa namanya. Koryu Ishida. Ishida. Iya. Apa peran dia membelot? Gak ada. Dia Terus? membelot ke arah Quincy, ujung-ujungnya balik lagi sama Ichigo. Emang begitu perannya, lu gak inget? Ya gue paham. Terus fungsinya apa? Dia sudah belot nih. Terus apa yang dia dapat dari ngebelot itu? Kekuatan. Buat bantuin Ichigo, ujung-ujungnya begitu. Oh, berarti dia lemah. Emang lemah. Yang bilang dia kuat siapa? Dari dulu kan emang lemah. Emang lemah, sama Renji juga kalah. Yang tukang nge-spam ban kayak. Siapa? Renji. Jadi baru, Bankai, dikit-dikit Bankai. Itu dulu orang tuh, Ichigo sama si Renji nge-spam mulu. Kalau jurusnya itu mulu ya. Kalah dikit, langsung Bankai. Gue masih bingung ini sih. Sama Itsugaya, bertiga no. Oh, Bertiga nge-spam Bankai mulu, gak berantem. Dikit-dikit langsung nge-Bankai. Tapi gue the best the Bleach itu pas Grimjo. Oh itu ya, pas remember mainnya Grimjo pas perubahannya pakai topeng. Ya. Itu gue bilang sih oke. Tapi Pantera ya kan. Apa namanya sih? Istilah topengnya apa gue nggak tahu. Holomas ya apa? Holofication nih. Holofication. Itu kenapa itu nggak diungkit lagi gitu? Padahal kalau gue bilang ya itu klimaksnya Bleach. Ya emang Arrancar tuh emang itu the best of the best dan ya, kalau lu bandingin dengan itu ceritanya hopelessnya Ichigo-nya kelihatan tuh pas ngelawan Ulquiorra yang nomor 4 oh iya. Kalau gue ngalahin dulu karena lu nomor 1 digeser tusukannya set 4 bos. Masih ada 3 lebih kuat dari gue bos. Langsung mukanya aduh gitu. Yang nomor 4 si Ulquiorra itu ya. Tiba-tiba 14 aja. Iya kan. Nomor 3 siapa ya gue lupa. Nomor 3 yang ini Haribel yang cewek. Oh Nel. Bukan Haribel yang kulitnya hitam cewek. Oh iya. Ya yang nomor 2 kan yang Baragan. Ya kakek tuh. Padahal dikira nomor 1 ternyata nomor 1 yang ke model Shikamaru yang males-malesan. Si Stark ya kan. Oke. Iya. Tapi kalau gue bilang sih Bleach itu pertama the best ya memang Arrancar, terus juga karakter ceweknya gila-gila. Bagus, itu bikinnya benar mantap sih. Ya, gue bilang ya untuk fan service ya. Iya. Dan itu dunia perhentian juga top 3-nya dulu mereka bertiga sih. One Piece. Udah masih itu si Naruto Bleach. Asistennya si Mayuri. Nemu. Apa? Nemu pas kalau lu baca hentainya ya, wah ya itu bertiga jadi eksperimen kue. Iya. Ya itu jadi emang distri shonen menguasai juga distri perhentian dulu. Tiap minggu keluar baru nih. Ambil karakter perempuannya banyak banget dan keluar baru. Dan untungnya karakter perempuannya sedikit yang dimatiin. Bahkan nggak ada yang dimatiin. Ibunya Ichigo doang mati. Ichigo apes banget hidupnya. Tapi memang bener karakter perempuannya nggak ada dimatikan di Bleach dan mau Nohana sih. Emang dia mati kan habis berantem sama Kenpachi. Itu mati ya? Mati lah. Ibaratnya udah Kenpachi udah the next Kenpachi banget gitu loh. Udah Kenpachi sejati gitu. Karena gue emang baca dia kan ngelatih si Kenpachi kan. Nah habis itu udah gue nggak ngeliat dia lagi katanya sih dia mati. Gue nggak baca kata dia mati. Mati lah pasti. Dan gimana ya? Kadang gue kesel Bleach itu kakek tua ya kan. Itu mati kan nih kalau Yamamoto ya kan. Yamamoto Ryusei ya kan. Pas muncul di arc Bleach yang pertama itu best banget. Wih, udah keren banget yang sampai bikin Nanaonya pingsan ya kan. Anak kecil gak seharusnya di sini kan. Soal bapak-bapak kayak gitu kan. Ryujin Jaka kan. Apa pedang yang bisa bikin meleleh apa-apa gitu. Aduh. Yang bankainya kalau sekali tumpah tanah aja kebelah kayak gimana Jangkar Tachi. Matinya cuma di belek. Sama apa? Sama si Quincy itu kan? Iya, si Yuhabats ya. Yuhabats.
Jadi yang gue lawan cuma klon. Kebelah. Ya, ya dicapai-capai bangkainya Gua nggak keluar. tahu loh kalau lo bilang anime ini adalah Bagus, sebuah lo tonton penebusan dosa. Ya. Benar penebusan dosanya si Tite Kubo karena dia bersalah dengan bikin ending Quincy yang di pace-nya dicepetin kan. Ya memang sih kalau gue bilang PC emang agak cepet. Ichigo dapat berantemnya aja cepet. Dapat Zangetsu baru mau bangkai aja langsung di cancel gitu kan. Lu kayak lagi main Hawk nih. Lu mau ulti kena stun gitu kan. Aji udah gitu lu enggak beli sepatu anti CC kan. Lu pakai Marco Polo lagi ulti baru keluar. Baru mau pistol mau muter sekali udah di stun ya kan. Ya mati ya kan. Ya gitu. Aja. Tapi ya gue bingung ya kenapa ya kalau gue bilang Bleach ini masih bilang bagus karena gue udah kecewa duluan sih main di manga ini. Bangkainya banyak yang di manga nggak muncul, ini muncul kayak Hirako Shinji. Ada ya? Ada Sakashima Yokoshima. Oh berarti ada sampingan cerita sampingan yang. Oh berarti masih ada harapan sih kalau Unohana ceritanya Kenpachi itu. Iya masih, makanya harus tonton visualisasinya kan. Udah gitu Hiragi Soe ya yang pakai nomor 69 yang yang pakai sabit tuh. Yang habis belajar bangkai mau nyerbu istana Quincy di headshot. Ditembak. sampai dijadiin bercandaan juga kan di komiknya. Katanya lu belajar bangkai sampai perang berakhir nggak ada yang ngeliat bangkai lu. Gue masih agak bingung karakter yang namanya Chat. Itu juga kasihan sih sebenarnya. Itu kayak sempat di buff tapi di nerf lagi dan nerfnya terlalu cepat sih. Apa? Nerfnya terlalu cepat. Iya terlalu cepat dan endingnya itu dia jadi kayak apa ya? Karakter yang di Soul Society di buff ya kan pertama kali. Iya di buff. El Directo ya kan ketemunya langsung kapten. Sun Suiki aku langsung kayak muncul diperban satu badan kan. Arankar di buff tangan kanan kiri ya kan. El Directo sama ini begitu sampai ngatain. Kalau nggak saja tamengnya tembus dah. Dia dipukul tamengnya tembus dengan dua tangan itu. Satu tameng perisai kan, satu buat penghancur ya kan. Bentar doang ketemu Arankar yang udah ada nomornya 1 digit. KO juga. Nah setelah itu dia nggak ada lagi. Maksudnya ada tapi hampir jadi sate bolong sama Grimjo di awal-awal Arankar. Kalau nggak ditolongin Ichigo udah mau bolong ya. Setelah cerita Arankar itu dia kayak redup gitu loh. Iya kayak mending Orihime-nya dijadiin apa ya kayak di malah Orihime-nya yang di buff itu kayak makin gede kan. Kekuatannya Pak. Dia tuh lemper di sana gitu, terlalu bungkus banyak gitu. Jadi nggak kelihatan ketan dan ayamnya gitu. Jadi ya lemper kebanyakan bungkusannya jadi kelihatan tebel padahal enggak ya. Aku bingung ini kapan dibukanya kelamaan betul. Mending gue ngeliat aku lupa lagi. Rangiku ya. Apa kalau gue bilang manga ini rekomen tapi hanya di awal saja ya. Maaf ya kalau buat kalian penggemar Bleach. Rata-rata juga pada setuju sama gitu. Yang khusus cerita Om Gigolo itu kalau kalian belum baca itu nggak ada pun nggak mempengaruhi cerita sebenarnya. Kalau kalian mau baca Bleach dari awal, skip aja lah tuh chapter itu. Ya, terus kalian misalnya langsung ke Quincy. Itu lebih baik karena ceritanya nggak ada hubungannya sama daripada buang-buang waktu di Fullbring itu berapa puluh chapter tapi nggak mengaruhi juga. Agak menjijikan juga nggak Om Gigolo gitu. Ichigo. Jadi itu gue hapus itu. Menjijikan sekali, sangat menjijikan. Dan kalau gue bilang manga ini cukup rekomen. Jujur ya kalau gue bilang manga ini rekomen. Animenya sekarang ya kan. Gue belum baca. Orang juga nungguin nih Itsuga yang jadi gede ya kan. Itsuga yang jadi gede. Dan kita kira kalau bankainya habis dia salah berbuku ternyata malah jadi gede gitu. Itu juga banyak yang nunggu. Mungkin cewek-cewek pada suka ya kan. Yang Mayuri juga. Wah itu the best sih pas yang ngeluarin bayi itu kayak bangkai. Itu karakter psikopat buat gue itu the best sih Mayuri. Ya betul. Terus Neteronya Bleach siapa sih namanya? Yamamoto gitu. Yamamoto. Keren namanya padahal nama keren loh Yamamoto. Memperlihatkan dia sosok kuat. Yamamoto Genryusei gitu. Udah gitu
Lu pikir tanpa Ryujin Jaka gue nggak bisa, buka baju otot, Oh. kami seni nih kan. Tapi Banyak cloning. logik, Aduh, itu gue agak kecewa gitu loh. Iya. Dia salah satu karakter the best dengan Bankai Api the best. ban ke api, Larva, satu-satunya segala ban ke macam, api ya kan. gitu kan. Keren gitu loh. Yang Dan- bikin satu ban kayak bikin satu udara tuh kayak Gak bisa panas napas semua. gitu loh. Apa yang gak bisa napas panas ya. semua ya kan. Sampai Kesentuh kering. dikit tanah bus. Iya. Itu kan kayak Zanka no Tachi ya kan. iya kayak lu main game terus one hit kill gitu loh. Lu level 99 aura ya kan. Aura. Momen-momen pada mundur semua gitu kan. Tapi begitu itu cloning. Lu mana Bangkai lu yang tadi ngabisin itu kasih lagi kayak gitu. player free to play berasa bangga udah punya item dewa. Pay to win ya kan. 99 capek-capek grinding kekuatan power top up terus upgrade ada free to play mah kagak tahu apa nge-grinding dia ribuan jam ketemu yang ngegesek akun baru buat lagi langsung kalah langsung shock anjir. Oke, kalau gue memang bener agak kecewa gue di Yamamoto tapi ya Yamamoto, cerita Yamamoto, kemudian juga cerita tentang karakternya sih ya dibuat keren tapi lebih mengecewakan lagi yang divisi 0-nya divisi 0-nya pelindung raja. Oke lah dia ngelatih kan ngelatih tapi terus ada yang dibilang Ichibe siapa gitu yang Bankainya tuh bisa bikin kondisi lawan lo seperti yang dia sebut namanya, ngubah nama orang. Jadi misalnya diubah jadi nama semut. Udah lo kayak rasa semut gitu. Kenapa dia nggak ngelawan Quincy? Lawan Juat, tapi dibuat lagi. Kayaknya itu cepet itu matinya. Iya, langsung kalah. Iya. Tapi Juatnya dikasih plot armor pengarangnya tuh. Almighty kekuatannya ya kan. Ya udah lo tahu Almighty ya kan, maha kuasa. Aja lah. Emang kalau udah setan dikasih obat suruh ngarang cerita gitu. Lu pernah nonton film Bruce Almighty ya itu. Ada Almighty aja. Iya. Power jantung, Pak. Iya, Power Almighty ya kan, Pak. Iya, Power Almighty juga ada. Oke, kalau gue bilang berapa bintang ya kalau dia dari 5 bintang? Gue karena dia ketolong ini gue 4 dah, tapi nggak bisa lebih. Gue bahkan nggak nyampe 4 sih. Ya paling 37, 39. Lihat dosa di masa lalu yang merusak masa muda kita di perkuliahan ya kan. Jujur gue agak kecewa karena cerita Om Gogolo itu nggak guna sekali. Dan ya itulah yang banyak Quincy juga agak galau-galau siapa sih si kacamata itu Ishida itu nggak jelas gitu loh. Kata dia mau jadi penerusnya tapi tiba-tiba membelot terus segala macam jadi galau. Kekuatan pertemanan lebih. Iya, kekuatan pertemanan. Kenapa nggak lu nolong aja temen lu dari awal gitu loh. Lebih lu mati sekalian gitu daripada cuma kayak peran kayak begitu gitu. Jelas ya kan? Iya. Kayak Sasuke gitu jatuhnya. Gue ngerasanya kayak gitu. Kalau terlalu banyak sih karakter mirip Sasuke tuh udah melekat banget. Udah melekat banget gitu. Kalau aku siapa? Desa itu apa? Gue siapa? Apa itu desa? Apa itu klan? Gue siapa? Dan juga untuk fan service oke lah. Oke. Service mah bintang 5 lah. Bintang 5 itu karena ada yang proporsinya pas, berlebihan tapi tidak mengurangi unsur seni gitu ya. Jadi dia enggak semuanya disamaratakan ukurannya sama gitu. Jadi ada emang yang sesuai kondisi di dunia juga, ya, terus juga ada yang gede juga, ada yang nakal juga, ada wah itu the best lah itu. Yang gede tapi juga nggak bergede berlebihan. Iya, nggak gede berlebihan itu. Oke, itu the best 5 itu bintang 5. Untuk up-nya style bajunya juga kan dia khusus kayak gaya Jepang lah, kimono. Ya, tapi gua nggak tahu Quincy ini gaya apa ya. Enggak, Tite Kubo kalau untuk gaya baju karakternya dia masuk dapat penghargaan untuk yang bagus tuh, pada setuju fashion style-nya ya. Tapi untuk cerita repetitif ya kan? Oh iya, betul. Orihime diculik yang di Aksat kalau pertama Rukia ya kan? Nolongin kelar. Kali yang kedua Orihime nolongin kelar. Yang ketiga gue lupa nih tolongin siapa. Kalau nggak salah si Ishida kan belot. Terus berarti nolongin Ishida. Belum, terus si Quincy nyerang Shinigami. Iya. Hancur lah tuh si Yamamoto si Dongo itu kan.
Nah, ketahuan lah ternyata Ishida itu Salah satu membelot. dari Quincy. Udah akhirnya dia Berantem lawan ketangkep. Renji. Spam ban kayak lagi. Kan spam skill Gimana aja. menurut kalian tentang manga anime yang baru dari Bleach ini? Kalian bisa tuliskan semua di kolom komentar. Ya. Apa isi hati kalian tentang Bleach ini? Apa setuju dengan pendapat kita semua tentang Bleach? Atau kalian punya pendapat sendiri? Silakan semua tinggalkan di kolom komentar. Nah, minggu depan ada episode baru lagi. Episode baru tentang Jimmy Kudo. Tapi ini fanbase-nya agak-agak garis keras nih Pak. Gue agak ngeri nih kalau kita Nanti saja terlalu kita bahas barbar itu. ya kan. Oke, kalau Takut gue dibius pakai jam ntar. Hah? Terus ada musik. Dan jangan lupa subscribe untuk video ini untuk mendukung kita upload video setiap minggunya. Dan juga apabila video ini menghibur kalian, jangan lupa klik tombol like-nya. Dan ingat, akhir bulan Januari libur panjang. Kemungkinan kita juga cuti nih. Podcastnya cuti dulu ya kayak. Libur panjang, bro. Seminggu libur panjang, lanjut lagi Ramadan. Habis itu libur panjang lagi. Kemudian, libur panjang, Ramadan, Lailatul Qadar, Lebaran. Oh my god. Kenyang kita libur Pak. Best of the best. Oke, sampai sini dulu. Akhir kata dari gua. See you when I see you. Bye.